Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 EGSD 6A STKIP NU Indramayu akan mempresentasikan materi tentang globalisasi dan modernisasi. Langsung saja kita bahas ke pembahasan yang pertama. A. Pengertian modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modern yang berasal dari bahasa Latin yaitu modo dan ernus. Modo yang artinya itu cara, sedangkan ernus yang artinya menuju masa kini. Jadi modernisasi adalah proses menuju masa kini atau masyarakat yang modern. Modernisasi juga berarti perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang lebih maju. Modernisasi menurut KBBI adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Globalisasi menurut KBBI adalah proses masuknya ruang lingkup di dunia. B. Ciri-ciri kepribadian modern. Menurut Alex Ingles dan Smith menggambarkan adanya tipe kepribadian khusus yang menurut pandangannya sebagai ciri-ciri modern. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah bebas dari kekuasaan tradisional, anti-dogmatis dan dalam berpikir. Yang kedua, memperhatikan masalah publik. Yang ketiga, terbuka terhadap pengalaman baru. Yang keempat, yakin terhadap sains dan nalar. Yang kelima, berencana, tanggapan berorientasi ke masa depan, mampu menunda kepuasan. Dan yang keenam yaitu aspirasi tinggi, berpendidikan, berbudaya, dan profesional. Pembahasan selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi. Syarat-syarat modernisasi menurut Surjono Sukamto ini ada 6. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Cara berpikir ilmiah itu adalah cara berpikir yang masuk akal dan mendalam, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta. Yang kedua ada sistem administrasi negara yang baik yang mencerminkan birokrasi modern. Yang ketiga adanya sistem pengumpulan data yang baik pada suatu lembaga. Yang keempat adanya penciptaan iklim yang favorable atau mendukung dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa seperti telepon ataupun internet dan lain sebagainya. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi. Di satu sisi berarti disiplin, di sisi lain berarti pengurangan kemerdekaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah sentralisasi wewenang atau memusatkan wewenang dalam perencanaan sosial. Selanjutnya ada gejala-gejala modernisasi. Gejala modernisasi ini mencakup 4 bidang. Yang pertama bidang iptek, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang politik dan ideologi, dan yang terakhir bidang agama atau kepercayaan. Ini ditandai dengan banyaknya penemuan baru dalam bidang iptek yang membantu atau meringankan pekerjaan masyarakat. Yang kedua ada bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya produksi sektor perekonomian dan semakin berkembangnya ekspor dan impor. Yang keempat ada bidang politik dan ideologi, ditandai dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat mengenai bidang politik dan ideologi. Selain itu, warga negara juga memiliki jaminan yang berkaitan dengan hak-hak politik.
Dan yang terakhir ada bidang agama atau kepercayaan. Dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat mulai meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat cenderung lebih memilih kepercayaan agama. Selanjutnya, pengertian globalisasi. Menurut Ubaidillah dan Abdul Razak, mengartikan bahwa globalisasi itu adalah kecenderungan masyarakat dunia yang saling ketergantungan baik secara ekonomi maupun secara budayanya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah interaksi masyarakat dunia tanpa adanya halangan geografis, yang artinya suatu masyarakat di suatu negara yang memiliki jarak yang sangat jauh dapat memungkinkan untuk saling berinteraksi tanpa adanya keterbatasan jarak. Selanjutnya, saluran globalisasi. Globalisasi dapat terjadi melalui beberapa saluran, diantaranya yaitu yang pertama, lembaga pendidikan ilmu pengetahuan, yang kedua, lembaga keagamaan, yang ketiga, industri internasional dan lembaga perdagangan, yang keempat, wisata mancanegara, yang kelima, saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional, yang keenam, lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional, yang ketujuh, lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler. Yang selanjutnya yaitu bagian F, proses terjadinya globalisasi. Berdasarkan sejarah proses terjadinya globalisasi, yaitu berikut penjelasannya. Globalisasi sebagai fenomena abad ke-20 ini dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional, padahal interaksi antar bangsa di dunia telah ada selama berabad-abad. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Saat itu perdagangan dari Cina dan India mulai menelusuri negara lain. Selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Selanjutnya adalah eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Bagian G yaitu dampak modernisasi dan globalisasi. Ada dua dampak modernisasi dan globalisasi bagi masyarakat, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak negatif. Dampak negatif mengarah pada kemunduran ditandai dengan adanya tindakan kriminalitas, sosialisasi, deviasi sosial, berbagai masalah sosial lainnya. Hal ini yang menjadi titik jenuh dan perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu dampak positif. Mengarah pada kemajuan dengan menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal inilah yang dijadikan harapan masyarakat dengan adanya kegunaan yang positif dari modernisasi. Maka masyarakat dapat mewujudkan ketepatan dalam hidupnya. Solusi dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa gagasan yang mungkin dapat mengatasi memudarnya jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menggunakan Pancasila sebagai filter budaya asing dan kemajuan IPTEK. Yang ketiga, menjunjung prestasi putra-putri bangsa Indonesia. Yang keempat, menggambarkan tantangan-tantangan global yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Yang kelima, memotivasi bangsa Indonesia untuk bersikap kritis terhadap perubahan. Tantangan Indonesia dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Globalisasi sedang melanda dunia apapun akibatnya,
kita harus siap menghadapinya. Kalau kita cermati, globalisasi mengakibatkan dampak baik dan buruk. Tentu kami sadari sekarang ini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Hal itu didukung dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Misalnya, suatu peristiwa yang terjadi di suatu negara dengan modalnya dapat diakses di negara lain.